Dan untuk mengetahui bagaimana respons dari pihak keluarga Dini Sera Afrianti atau korban terkait dengan bebasnya sosok Ronald Tanur dari jeratan hukum, kita sudah bergabung bersama dengan kakak ipar korban, Ima Lestari. Selamat sore, Kak Irma. Ya, selamat sore Kak Selza. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi menimpa keluarga Anda. Dan Mbak Imar mungkin bisa diceritakan kepada kami saat ke pihak keluarga mendengar putusan hakim yang membebaskan pelaku dari seluruh jerat hukum atas perbuatannya. Seperti apa sebenarnya tanggapan dari keluarga? Apalagi ada pernyataan bahwa pelaku ini memang dibawa pengaruh minuman keras saat tengah melakukan hal tersebut. Pada saat mengetahui kabar tersebut, kebetulan waktu itu kami sedang kumpul keluarga karena sedang ada acara pengajian 100 hari almarhumah ibunya Dini. Karena beliau juga wafat, ketika kami sedang berkumpul, tiba-tiba pengacara kami menelpon adik ipar saya. Katanya, "Dek, Ronald bebas," katanya gitu. Kita semua kaget, kita kecewa, kita sedih, kita marah dengar itu. Baik, kami bisa memahami seperti apa rasa kemarahan dan kekecewaan pihak keluarga Anda atas vonis ini. Tetapi selama berjalannya proses persidangan terkait dengan kasus ini, apakah dari pihak keluarga mungkin ada yang pernah ikut langsung memantau bagaimana jalannya sidang, mungkin hingga pemeriksaan saksi yang pernah berlangsung? Mbak, seperti apa? Kalau untuk sidang, keluarga tidak ada yang langsung ke Surabaya karena pertama jarak, dan yang kedua karena waktu itu almarhum ibu almarhumah Hadini sedang menderita sakit keras. Jadi waktu sidang itu sidang online Kak di rumah gitu. Baik, memang karena kondisi tidak memungkinkan ya, jadi tidak bisa langsung mengawal bagaimana proses sidang, tetapi terus memantau ya dari pemberitaan yang ada di media ya. Lantas, Ya, apakah pihak betul. keluarga sudah mengetahui bahwa ketiga hakim yang memberikan putusan tersebut baru saja dipanggil oleh Pengadilan Tinggi terkait dengan vonis yang dibebaskan oleh Ronald Tanur? Kalau lihat di berita, iya katanya ya, muslimnya dipanggil, tapi dia alasannya kan silaturahmi katanya, tapi kan kita nggak tahu gitu ya. Baik, lalu selama proses hukum yang berjalan kemarin Mbak, kita memflashback lagi ya bagaimana kasus ini akhirnya sampai diputuskan vonis bebas terhadap tersangka ataupun terpidana tersebut. Apakah sempat ada komunikasi yang terjalin dari pihak keluarga terhadap dari pihak pelaku? Mungkin kuasa hukumnya menghubungi pihak keluarga Anda seperti apa? Kalau untuk komunikasi secara langsung dari keluarga pelaku atau dari kuasa hukum pelaku dengan keluarga secara langsung itu tidak ada. Tapi kalau dengan kuasa hukum keluarga sepertinya ada, karena kami semua keluarga menyerahkan kepada kuasa hukum untuk menjembatani apa-apa yang harus dibicarakan seperti itu. Baik, komunikasi terakhir yang terjalin antar kuasa hukum tersebut isinya apa Mbak? Kalau bisa diceritakan kepada kami? Ya, waktu itu apa ya? Saya kurang tahu karena itu dengan antar kuasa hukum gitu. Baik, lalu apakah sempat disampaikan ada mungkin permintaan maaf atau niat baik dari pihak tersangka ataupun kuasa hukumnya atas peristiwa yang terjadi ini kepada pihak keluarga Anda? Oh, kalau penyampaian maaf tidak ada, Kak. Baik, berarti sama sekali tidak ada permintaan maaf terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi ini ya. Iya, Lantas Kak. eh, setelah mengetahui vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim kepada tersangka, apakah pihak Anda sebenarnya pernah menduga akan ada hak akhir seperti ini atau justru ini sama sekali luar dugaan bahwa tersangka dibebaskan dari semua jerat hukum? Kalau perkiraan keluarga sih tidak sampai bebas gitu. Perkiraan keluarga paling dikurangi aja masa tahanannya gitu, karena mengingat dia anak orang, ya orang tinggi lah gitu. Karena udah sering kan, udah banyak gitu kasus anak anggota DPR atau anak ya pejabat kalau ada masalah sudah pasti ya hukum seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti itu Kak. Baik,
Sungguh hal ini adalah hal yang sangat miris dan tragis ya jika kita melihat hal ini terjadi. Dan langkah berikutnya, apa yang akan diambil oleh pihak keluarga atas peristiwa vonis bebas yang diberikan kepada Ronald Tanur tersebut? Meski kita juga tahu bahwa jaksa telah melakukan kasasi atas vonis ini. Langkah selanjutnya keluarga dengan kuasa hukum akan melakukan banding tentunya. Insya Allah nanti hari Senin ayah mertua saya akan bertolak ke Jakarta. Baik, akan melakukan upaya hukum juga ya terkait dengan kasus Iya. ini. Tetapi salah satu Ya. poin yang menarik dalam putusan hakim saat memvonis Ronald Tanur ini dikatakan bahwa mengapa Ronald Tanur dibebaskan karena tidak adanya saksi mata dalam peristiwa terjadinya pembunuhan terhadap keluarga Anda. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah hal ini menurut Anda sudah cukup kuat untuk membebaskan atau seharusnya tidak bisa semudah itu? Ya harusnya tidak bisa semudah itu, Kak. Ya mana ada kan orang melakukan kejahatan di depan orang lain gitu. Jarang-jarang kan, Kak, apalagi sampai penganiayaan berat sampai menghilangkan nyawa seperti ini. Tidak mungkin dia melakukan di hadapan orang, apalagi orang banyak. Tapi kan itu ada bukti CCTV. Itu Baik, ada bukti. menurut saya sudah menjelaskan. Baik, ada bukti CCTV yang masih bisa digunakan untuk memperkuat bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi ya. Terakhir mungkin Kak Ima bisa disampaikan kepada kami bagaimana kondisi pihak keluarga Anda dan juga anak dari korban per hari ini seperti apa? Kalau anak korban saat ini kebetulan sedang mondok di pondok pesantren. Kebetulan Ananda tidak diizinkan memegang handphone atau menonton televisi. Sepertinya Ananda belum mengetahui kebebasan Ronald ini. Baik, jika ada yang ingin disampaikan mungkin Kak Ima kepada pihak penegak hukum ataupun komisi yudisial yang didorong supaya melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim ini, mungkin dari pihak keluarga mewakili apa yang ingin disampaikan? Ya, kepada para penegak hukum, tolonglah tegakkan hukum setegak-tegaknya. Walaupun memang kami orang kecil, kami yang awam hukum, tapi tolonglah kami juga manusia. Mungkin Baik. penegak hukum juga kan sudah pasti manusia dan punya keluarga. Bagaimana coba bayangkan kalau mereka di posisi kami kehilangan adik tercinta kami, kakak tercinta kami, ibu tercinta juga untuk anaknya gitu, Kak. Ya mudah-mudahan diperjuangkan, dipikirkan lagi vonis kebebasan Ronald tersebut. Baik, kita akan sama-sama kawal ya Mbak Ima Lestari terkait dengan proses selanjutnya atas kasus ini. Dan sekali lagi kami turut berbelasungkawa dan prihatin atas apa yang terjadi yang menimpa keluarga Anda. Terima kasih Mbak Ima Lestari untuk juga sharing yang diberikan kepada kami di Berita Satu Sore. Semoga hasil terbaik kita dapatkan bersama. Salam sehat. Iya.